Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di satu tempat yang mana ini juga merupakan salah satu tempat yang masyhur, yang merupakan salah satu ikon Kota Tarim. Yang mana bagi orang-orang yang mengunjungi Kota Tarim wajib singgah di sini. Gak afdol rasanya kalau nggak singgah di sini, yaitu bacaan Welcome Tarim, Tarim turahabikum, masya Allah. Tapi baru-baru ini tuh ada satu yang kurang. Sebelumnya ada tulisan Welcome to Tarim, tapi udah rusak, ditabrak mobil atau sebagainya, kita nggak tahu. Kali ini kita akan mengunjungi 3 masjid tertua di Kota Tarim. Kita akan jalan menuju Masjid Ba'alawi. Melewati persimpangan ini, jika ke kiri kita akan ke Zambal, jika lurus kita akan menuju Masjid Jami' atau Masjid Al-Muhdhar. Seperti yang kita lihat, ini adalah menara Masjid Al-Muhdhar. Kita akan jalan menuju Masjid Ba'alawi, melewati Masjid Al-Muhdhar Tarim. Jarak Masjid Al-Muhdhar dengan Masjid Ba'alawi juga sangat dekat dan memungkinkan kita untuk berjalan kaki dari Masjid Al-Muhdhar menuju Masjid Ba'alawi. Dan jangan lupa untuk mengucapkan Masya Allah Tabarakallah ketika melihat video ini, dan juga perbanyak sholawat dan perbanyak membaca Ya Tarim wa ahlaha, yang insya Allah mudah-mudahan bisa menyampaikan kita ke Kota Tarim insya Allah biiznillah ta'ala. Dan jangan lupa bertawasul kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, karena dikatakan tidak ada yang masuk ke Kota Tarim melainkan izin dari Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Dan Alhamdulillah akhirnya kita sampai di Masjid Ba'alawi Tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita bakal mengunjungi 3 masjid yang tertua di Kota Tarim sendiri, yaitu Masjid Ba'alawi, Masjid As-Sagaf, dan Masjid Al-Idrus. Nah, Alhamdulillah kali ini kita sampai di Masjid Ba'alawi seperti yang kita lihat. Nah, ini Masjid Ba'alawi dibangun oleh Syekh Ali Khalaq Qasam, yang mana terkenal dengan karamahnya Syekh Ali Khalaq Qasam ini. Beliau ketika mengucapkan salam setelah solat, itu salamnya dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah. Dan juga Masjid Ba'alawi ini selalu ramai dengan jemaah, solat tarawih, solat fardu dan sebagainya, dan langsung diimami oleh Munsib Ba'alawi sendiri, masya Allah. Masjid Ba'alawi Tarim terletak dekat dengan Masjid As-Sagaf, Masjid Al-Idrus, Rubat Tarim, dan di samping Dar Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Masjid Ba'alawi juga memiliki beberapa bagian dan beberapa pintu masuk. Dan ada satu tempat paling depan pojok kiri yang merupakan tempat solat Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Dan ada satu tiang tempat biasa bersandar Sayyidina Al-Faqih Muqaddam yang bentuknya lain daripada yang lain, yang dikatakan pernah dikelilingi atau tawaf oleh para malaikat. Di Masjid Ba'alawi juga ada satu pintu yang dinamakan pintu Nabi Khidir, yang dikatakan setiap hari Jumat pada waktu asar Nabi Khidir sholat di Masjid Ba'alawi. Oleh karena itu ramai ahlu Tarim yang sholat asar pada hari Jumat di Masjid Ba'alawi dan dilanjutkan dengan roha bersama Habib Umar bin Hafidh. Dari Masjid Ba'alawi kita menuju Masjid As-Sagaf karena jaraknya sangat dekat dan bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki saja. Dari Masjid Ba'alawi menuju Masjid As-Sagaf kita melewati Dar Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, yang saat ini dipakai sebagai tempat belajar yang sebelumnya diasuh oleh Habib Ali Masyhur bin Hafidh. Alhamdulillah sampailah kita di Masjid As-Sagaf Tarim. Jadi di belakang kita ini adalah Masjid As-Sagaf, masya Allah. Masjid As-Sagaf ini juga merupakan salah satu masjid yang tertua di Kota Tarim, yang mana dibangun oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf, masya Allah. Dan juga banyak sekali acara-acara setiap tahunnya yang diadakan di Masjid As-Sagaf dan menampung sampai ratusan jamaah dan sampai di luar. Masjid As-Sagaf dibangun pada tahun 768 Hijriah dan diperbarui pada tahun 897 Hijriah. Masjid As-Sagaf juga terletak dekat dengan Rubat Tarim, Masjid Al-Idrus, dan Masjid As-Sakron. Bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Ini merupakan pintu masuk menuju Masjid As-Sagaf. Dan kita akan coba masuk sedikit untuk melihat bagaimana keadaan di dalam Masjid As-Sagaf.
Beginilah suasana di dalam Masjid As-Segaf Kota Tarim. Di dalam Masjid As-Segaf terdapat 9 tiang, dan dikatakan ketika dibacakan Hadrah As-Segaf, maka di tiap-tiap tiang ini ada 1000 malaikat yang hadir, dan totalnya ada 9000 malaikat yang hadir ketika dibacakan Hadrah As-Segaf di masjid ini. Nah, berikutnya yaitu Masjid Al-Idrus. Ini Masya Allah juga merupakan salah satu masjid yang tertua di Kota Tarim, yang dibangun oleh Al-Imam Al-Qutub Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, datuknya marga Al-Idrus. Masya Allah. Juga Masjid Al-Idrus ini merupakan masjid yang dimana diadakan acara tahunan setiap tahunnya, dihadiri oleh ratusan jemaah daripada Ahlu Tarim sendiri. Masya Allah. Masjid Al-Idrus sebenarnya sudah dibangun pada tahun 551 Hijriah, namun dikelola dan diperbaharui oleh Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, sehingga masjid ini dinisbatkan kepada beliau. Barulah setelah itu masjid ini dikenal dengan Masjid Al-Imam Al-Idrus. Nah, beginilah suasana di dalam Masjid Al-Idrus. Masya Allah, memang masjidnya kecil, tapi Masya Allah selalu ada jamaah di setiap sholat fardu dan sholat tarawih. Masya Allah. Nah, jadi di masjid ini ada satu tempat yang mana ini merupakan tempat yang Masya Allah, yaitu tempat makbadnya Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Masya Allah, yang mana banyak orang-orang yang ketika mengunjungi masjid ini selalu menyempatkan untuk sholat sunnah 2 rakaat dan berdoa kepada Allah dengan wasilah tempat ini, tempatnya makbadnya Syekh Abdullah Al-Idrus. Insya Allah semua doa makbul, dan hanya bisa dimasuki oleh satu orang, seperti yang kita lihat. Ini adalah ma'bad atau tempat ibadah khusus Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, yang merupakan tempat mustajabnya doa. Di samping Masjid Al-Idrus ada Zawiyah Al-Idrus yang biasa dipakai untuk madras atau mengaji kitab bersama para guru. Itulah 3 masjid tertua di Kota Tarim. Semoga Allah izinkan kita mengunjunginya. Amin.